itu kita nggak pernah menemukan magnet dia kutub tunggal ya. Jadi kalau misalnya ada magnet dari utara selatan, kalau kita pecah kecil juga akan apa? Ya aku takut. Dan seterusnya kalau misalnya lebih kecil lagi juga utara kan. Jadi kita nggak akan mendapatkan magnet tunggal. Jadi nggak akan ketemu di alam. Jadi sini problemnya adalah ketiadaan magnet tunggal. Nggak ada, di dalamnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada magnet tunggal, seharusnya seperti halnya medan listrik ya. Oke, kalau misalnya ada medan listrik di sini, terus I akan diberikan medan ya. Ada medan. Jadi ada berarti source-nya. Berarti di sini ada dihasilkan medan listrik ya. Yang nilainya adalah kalau ada source-nya sebanding dengan muatan yang ada di dalam ya. Atau dalam ungkapan integral kita bisa nyatakan integral apa? A I per epsilon. Nah kan medan listriknya ini kan dia arah radial kan? Jadi medan listriknya arah radial sehingga apa? Sehingga medan listriknya ini arah radial. Dan arah ini, kemudian A-nya ini arahnya apa? Juga arah permukaan kan? Iya, 4. Arah tiga lurus permukaan, jadi apa? BA dan R kan? Iya. Jadi kalau kita cari ininya berarti integral E berarti A-nya I per epsilon 0. Dan ini adalah apa? Integral E dA kan? Kemudian I per epsilon dA-nya di sini, lalu luasnya. Luasnya tentunya integral apa? Kalau ini luasan ini berarti apa? R kuadrat dr kalau bola 4πr. d theta R kuadrat sin theta kan? dr d theta d kan? Oh ini sferis. Iya, garis kan? Ini kan integral lipat 3 kan? Kalau lipat 3 Jadi kalau yang batasannya R-nya berarti dari 0 sampai dengan R kuadrat sin theta ya? Iya kan? Luas ya. Kalau ini volume ya? Itu volume apa? Iya. Luas itu pokoknya hasilnya 4πr kuadrat. Iya, integral ini adalah integral dA D kan? Kemudian luasnya itu adalah R kuadrat ya, luas permukaan ya kan? Iya. Nah, jadi kita dapatkan di sini medan listriknya itu tergantung source-nya. Jadi apa? From P kan? Normal I per R kuadrat. Nah, ini bisa. Jadi yang satunya di pertemuan awal mungkin saya sampaikan kalau dia ada monopol magnetik maka ini harusnya adanya apa? U0 per P N per R kuadrat R. Ini kan? Oke, nggak ada ini. Nggak ada magnet tunggal itu nggak ada. Jadi kalau kita pecah magnet itu kita selalu dapatkan dia gitu. Jadi itu. Jadi magnet itu yang tunggal kita nggak pernah temukan di alam. Nah, tapi sebenarnya
Problem ini problem tidak hanya problem kosmologi tapi problem fisika partikel. Jadi tidak sepenuhnya ini jadi problem kosmologi, tapi juga problem fisika partikel. Jadi di masa-masa awal, jadi kalau kita lihat di historinya ya, di masa-masa awal, nah ini historinya. Jadi kalau pada suhu ya, pada waktu ya, di waktu alam semesta, di waktu yang awal-awal ini ini nggak tahu kita. Jadi kalau kita bisa buat peta, jadi misalnya kita berangkat dari awal di sini, ini berarti kita menyebutkan sebagai theory of everything di sini. Nah, kemudian di sini cabang di sini, dan cabang di sini. Kemudian di sini bercabang. Nah, di sini kita asumsikan ini sebagai grand unified theory. Kemudian di sini bercabang lagi dan dua. Kemudian kita adalah gravitasi. Ini interaksi kuat, kemudian di sini nanti bercabang lagi dari dua. Jadi di sini adalah interaksi lemah, di sini interaksi lemah. Berarti kalau interaksi lemah di sini berarti sini yang lemahnya interaksi elektronik. Yang ini interaksi lemah, ini interaksi elektromagnetik. Jadi masa-masa di awal-awal yang sekarang itu yang kejadian apa? Semua nih yang di alam itu ya ini ya bisa ya. Kemudian ini bisa, kemudian ini bisa. Jadi untuk membuat ini tidak terpisah kita harus melakukan pengamatan dari lab ya, yang ini. Misalkan ini untuk membuktikan ini gabungan elektrolit ini kita menggunakan skala lab. Tapi kalau di alam ini bisa. Jadi di alam itu ada 4 interaksi fundamental ya, ada 4 interaksi fundamental. Kalau itu pertama tadi gravitasi ya, kemudian elektromagnetik, kemudian interaksi kuat, kemudian apa? Jadi interaksi gravitasi berkaitan dengan benda itu memiliki apa? Massa. Kalau benda itu memiliki massa, dia memiliki interaksi gravitasi. Jadi misalkan ada benda yang satu di sini, kemudian di sini ada benda yang dua. Nah, jadi kita bisa nyatakan apa? Ini berarti apa? F1 oleh 2 kan? Iya. Berarti di sini adalah F2 oleh 1. Tergantung kita mau asumsikan 1, 2 itu berarti gaya oleh pertama dan kedua. Jadi interaksinya di sini berarti interaksinya apa? Yang satu. Interaksinya apa? Gravitasi. Iya. Terus bentuk interaksinya? Tarik menarik. Jadi interaksinya di sini ada tarik. Nah itu sebabnya kalau kalian membaca persamaannya itu dinyatakan dengan apa? Ada minus kan? Iya. G M1 M2 kan? Per R kuadrat. R lebih kan? Nah, arah. Jadi arah interaksinya ini adalah saling tarik menarik. Kemudian kalau dia berkaitan dengan bendanya yang pertama ya,
Kemudian yang kedua, kalau dia berkaitan dengan bendanya bermuatan, dengan muatan I1, dia nanti muatan I2, maka interaksinya adalah apa? Elektromagnetik. Iya, otomatis. Berarti ada dua kemungkinan kan? Kalau dia positif, maka dia saling Menolak. pokoknya berbeda tanda aja ya. Kalau dia interaksi yang lainnya, kalau dia negatif, di sini negatif, sini positif, maka dia interaksinya adalah tarik menarik ya. Ditarik. Jadi ada dua itu. Dan kalau sebaliknya positifnya. Jadi di sini, tapi polanya mirip ya. Polanya mirip dengan bentuk ini kan? Iya. Ini adalah apa? K. Ya. K kisah. Properti epsilon 0 ya. Iya. Ya, sama aja. Iya. Kemudian apa? Q1 Q2 Dua. R kuadrat. R kopi. Kita dapatkan bentuk persamaan. Jadi interaksi itu bergantung Q1 dan Q2. Nah sekarang kita bisa lihat dua interaksi ini, dua interaksi. Nah, satu lagi yang ketiga, yang ketiga dulu. Yang ketiga interaksi kuat ya. Interaksi kuat. Nah, interaksi kuat erat kaitan dengan ini. Kita misalnya kita lihat ya. Jadi kan di dalam ini kan elektron ya. Saya kita gambarkan model Bohr ya. Kemudian di sini apa? Inti kan? Inti. Clear. Kemudian di sini elektron. Anggap seperti itu. Nah, di dalam inti atom itu ada sejumlah proton kan? Sejumlah proton kan? Sini ada proton, kemudian proton kan? Nah, interaksi yang terjadi antara proton dengan proton itu interaksinya apa? Apa ya? Kuat itu Menolak kan? lemah ya? Iya kan? Nggak tahu. Ya telah menolak kan ini kan? Proton Iya. dengan proton kan? Telah menolak kan? Nah, telah menolak. Menolak. Tapi kenapa mereka ada di inti? Itu ya Pak, karena interaksi kuat itu Kak, jadi berarti ada suatu gaya yang menyebabkan dia tetap nempel. ya. Tapi harus ada asumsi gayanya. Apa asumsi gayanya? Gaya kuat itu. Dia kan kuat gayanya kan? Cuman maksudnya Ada asumsi yang harus ada. Dia interaksinya kuat. Kan gaya kuat, berarti kan gayanya lebih besar kan? lebih besar Dibanding daripada gaya elektromagnetik kan? Heeh. Ya. Tapi apa asumsi tambahannya? Apa ini sifatnya melingkupi gitu kah apa? Ya, sifatnya itu dia hanya pada skala yang Kecil. kecil, short range, Mm-mm. namanya short range interaction. Nah kalau yang ini long range, sehingga dia tidak berinteraksi dengan ini kan? Kalau misalnya dia kuat, ini kan berinteraksi dengan apa ini? Elektron ini kan? Faktanya kan enggak. Jadi dia short range interaction. Jadi interaksinya itu hanya pada range yang kecil. Jadi dia hanya pada range kecil interaksi. Sehingga dia langsung turun pada skala apa? Pada skala yang lebih besar, sehingga dia tidak mempengaruhi orbit elektron. Kalau enggak dia akan mengganggu kan? Mengganggu kestabilan atau enggak? Atomnya enggak bakal stabil kan? Kalau seperti misalnya jumlah proton sama jumlah elektron sama kan di unsur-unsur kimia, itu kan atom seperti itu kan? Atom-atom yang netral kan? Tidak ada elektron bebas yang ini apa? Maksudnya tidak ada ion gitu kan? Sehingga dia pada skala yang kecil. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan aktivitas radioaktif. Jadi kan bahan-bahan itu mengalami unsur-unsur kimia kan beberapa mengalami peluruhan ya. Seperti misalnya juga uranium misalnya kan, plutonium gitu. Nah, kira-kira proton mengalami peluruhan nggak? Seingat saya nggak mengalami.
Saya lupa. Nah, beberapa itu dia mengalami tapi apa? Cenderung lebih lama ya. Dia lama dia ini. Luruh. Sepertinya karbon kan juga lama kan? Ya. Karbon. Kalau cepat meluruh karbon kan badan kita nggak ada. Kan struktur badan kita terdiri dari banyak karbon. Ya maksudnya makanya istilahnya kan karbon dating kan. Jadi karbon itu yang ditrace untuk memperkirakan umur fosil atau umur pohon kan. Ada istilah itu karena kita bisa persis mengetahui waktu paruhnya. Nah itu berkaitan dengan apa namanya radioaktif. Yang terakhir apa tadi? Udah ya? Yang lemah. Nah itu. Nggak, saya masih bingung penjelasannya ke mana. Yang ini elektrowik. Bukan elektrowik ya, maksudnya gaya lemah itu sendiri itu kayak mana gitu Pak? Iya yang berkaitan dengan itu aktivitas radioaktif itu. Timbulnya radioaktivitas. Ini ya, berarti gaya lemah. Interaksi lemah. Ya. Ya partikel pembawanya ya boson media. Jadi itu lebih lanjut sih. Jadi kan antara supaya ini terjadi kalau dalam istilah standar model standar supaya terjadi interaksi berarti ada terjadi pertukaran partikel yang pertukaran partikel misalnya saya mau interaksi antara muatan satu dengan muatan lain, partikel satu dengan partikel lain istilahnya, berarti saya harus bertukar partikel kan. Nah, terus ada gaya yang membawanya jadi ini kan tidak serta-merta terjadi interaksi kan. Berarti interaksi ini kan bukan action and instant, tapi apa? Butuh waktu kan? Butuh waktu antara Q1 ke Q2 dan sebaliknya kan? Nah, waktu yang dibutuhkan itu berarti waktu yang dibutuhkan oleh cahaya bergerak dari sini ke sini. Berarti partikel pembawa interaksinya supaya saya tahu saya berinteraksi dengan ini, gaya pembawanya adalah foton. Jadi foton. Jadi interaksi ini gaya pembawanya kita sebutkan dengan foton. Ini yang lebih tingkat lanjut ya. Kalau yang biasanya kita kan interaksi kan, tapi kan interaksi itu tidak serta-merta terjadi kan. Nanti ada yang membawanya kan. Tidak. Ya misalkan gini, orbit matahari. Kan matahari mengorbit kan? Bumi mengorbit matahari kan? Nah, kalau tiba-tiba bumi keluar dari lintasan, matahari hilang misalnya, apakah langsung bumi mengalami orbitnya? Enggak. Langsung lurus gitu. Kalau menurut Newton lurus. Enggak ini apa bakal kepental apa? Iya. Ya lepas. Iya benar, maksudnya kan gini kan orbitnya rotasi. Kan orbitnya kan gini kan, misalkan ini kan matahari kan, kemudian di sini bumi kan, ya bumi lah ya artinya kan lebih kecil ini, ya kan tiba-tiba ini hilang, lenyap kan, apa langsung dia hilang? Enggak, hilang bumi. Enggak, apa langsung dia pergi ke sini? Gini. Enggak Pak, lurus bakal tetap ikut lurus kan sih ke sini. Nah, dia butuh waktu dulu. Yeah. Butuh waktu dulu apa? Waktu interaksi dari sini ke sini butuh dulu berapa waktunya? Ya tergantung jaraknya kan. Berkaitan dengan cahaya kan. Butuh dulu waktu sekitar 8 menit lah ya. Supaya dia baru merasakan bahwa bumi itu matahari itu hilang. Iya. Tidak serta-merta dia langsung Pergi. ya lepas dari lintasan enggak, tapi dia butuh waktu kemudian dia lepas. Nah, kalau ini yang diduga untuk membawa interaksi antara materi satu dengan materi lain, tapi ini masih hipotesa ya, itu namakan dengan graviton. Oh, tapi kan Ini masih hipotesa. iya. Nggak ada, belum ada sama sekali. Kalau foton kan jelas kan. Kemudian pembawa interaksi yang tadi, yang lemah tadi namanya boson media. Oh, boson kan ada Pak. Iya, boson media istilahnya. Boson beda. Di standar model. Iya. Standar model. Belajar standar model ya? Belajar Pak. Nah, ya, di standar model. Iya, tahu aja sih. Itu aja kan. Kemudian yang memberikan massa apa? Apa kamu belajar? Nah, kan ada juga kan, kenapa ada massa itu kan berarti berkaitan juga ada kan partikel yang berkaitan dan maka dengan Higgs boson. Iya, partikel yang berat. Ya. Jadi kalau misalnya
yang memberikan massa. Ada banyak interpretasi. Ada yang juga bilang Higgs boson itu yang memberikan massa. Ada juga yang menyatakan ibaratnya misalnya seperti sekumpulan orang banyak, kemudian ada artis kan di satu tempat kan, maka dia akan massanya mengkerubuni kan, jadi ada muncul massa kan di situ. Ada juga disebutkan seperti halnya kayak misalnya ada membran. Kalau misalnya kita tumbuh membran itu, kita akan sulit untuk bergerak, berarti ada massa di situ. Jadi itu yang memberikan massa. Atau juga apa namanya? Saya lupa. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada tuh, berarti itu yang menjawab adanya massa itulah yang menyebabkan partikel itu dia tidak bebas bergerak. Jadi punya limit di bawah kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya dia nggak memiliki massa, dia akan bergerak dengan kecepatan cahaya. Iya kan? Tahu massa kan? Iya, tapi bukannya malah kalau massanya sangat tinggi bisa dengan kecepatan cahaya? Oh bukan. Kan massanya jadi adanya massa itulah yang menyebabkan dia geraknya terbatas. Jadi ada limit kecepatan cahaya kan? Iya, iya. Dengan adanya massa itu dia berarti di bawah kecepatan cahaya. Tapi kalau misalnya dia tidak bermassa, berarti dia Iya, kayak foton kan yang bisa bergerak. paling limitnya kan di kecepatan cahaya itu foton salah satunya. Atau misalnya partikel-partikel lain yang kita duga memiliki kecepatan. Misalnya neutrino yang mendekati kecepatan cahaya kan? Gitu. Karena relativistik kan? Ya. Ya. Oke. Nah, kalau elektroweak sama ini udah terbukti ya. Yang grand unified theory enggak? Belum. Grand, maksudnya menggabungkan strong interaction, weak electroweak, sama yang paling agung itu yang everything yang gravity sama kuantum. Kalau ini kan bagian kuantum ya, bagian kuantum gravity. Berarti teori everything itu belum terbukti? Belum. Bukan teorinya, Iya, ya terbuktinya enggak. Tapi orang kan bisa bebas melakukan teori kan, ya, sama tapi kayak, selama teorinya belum terbukti kan bukan berarti salah. apa bisa jadi salah. Bisa jadi. Bisa jadi Misalnya salah. kayak GR kan nggak langsung terbukti. Tapi udah beberapa dekade belakangan belum terbukti ya. Kalau banyak orang berdebat, harusnya berarti ada yang salah di modelnya. Ya kan, udah dihabiskan triliunan dolar kan, miliaran dolar. Karena kalau untuk membuktiinnya butuh ini ya Pak? Butuh energi tinggi. Butuh energi gitu ya? Itu kan yang di sana itu. Oh. Jadi kalau misalnya ini membuktikan berarti apa? Seperti halnya kita misalnya mau membuat membuat potongan bola menjadi potongan kecil. Kita butuh energi yang lebih tinggi kan? Kalau sekedar ini saya tumbuhkan ini kapur dengan kapur ini, saya tumbuhkan. Cepatannya rendah kan? Ini nggak bakalan pecah kan? Tapi kalau saya ini saya percepat, maka kemudian ini kan bisa pecah kan? Nah itu, jadi butuh energi supaya lihat lagi yang fundamentalnya apa. Nah itu sebabnya standar model itu kan mau lihat partikel fundamental kan? Partikel fundamental itu kan yang kita duga selama ini, kalau yang sesuai dengan hipotesanya Demokritus sebenarnya benar. Hipotesanya Demokritus apa? Partikel yang paling kecil itu adalah atom kan? Ya, Demokritus kan bilang atom kan? Atom itu kan istilah Yunani kan? Iya. Berarti kan A itu nggak bisa, atom itu nggak bisa dipecah. Lagi atomos kan ini? Atomos. Nah, sebenarnya asumsi ini benar, tapi kalau di kita istilah atom itu oleh John Dalton dengan kawan itu berarti di sini ada inti kan? Ada atom bor misalnya ini, kemudian di sini ada elektron kan? Yang memiliki inti kan? Nah seperti itu kan asumsi, asumsinya. Padahal sebenarnya kalau ini partikel elementer, tapi di dalam ini ada neutron dan proton, itu kan sebenarnya masih kita bisa bagi-bagi lagi kan? Yeah. Ini jadi ada 3 quark kan? Ya kan? Yeah. Kemudian ini ada 3 quark. Saya agak lupa nih. Ini adalah up down atau ini adalah up dan down. Ya lupa itu. Up down itu. Berarti kalau ini sepertiga benar kan? Ini muatan sepertiga, 2/3 sepertiga. Ini ada di teori medan kuantum. Ini sepertiga ya? Benar kan? Up down. Saya lupa, ini ada di teori medan kuantum tapi. Ya, saya lupa itu. Saya sering lupa itu up down.
Ya pokoknya, jadi muatan ini kan muatan plus. Ini adalah Netral. Ini kan harus memenuhi kekekalan muatan kan. Ya. Jadi sama-samaannya misalnya, kenapa butuh extra dimension? Jadi misalnya kalau kita tumbuhkan misalnya partikel, kemudian kita hitung semua charge-nya, tiba-tiba ada yang hilang, berarti diduga dia pergi ke extra dimension. Ya, di situ kan, dia kan harus memenuhi kekekalan massa, kekekalan charge kan, kekekalan kan. Berarti diduga berarti extra dimension. Makanya orang banyak berargumen itu yang sedang dicari, apakah memang ada extra dimension. Ya, sehingga kuantum sama gravitasi itu nggak bisa disalurkan di dimensi yang kita kan. Gravitasi kuantum di 3 dimensi plus time 4 dimensi lah ya. Apa namanya? Time ya, space time itu kan nggak bisa kita lihat kan secara real kan. Makanya orang butuh extra dimension. Makanya butuh tadi energi yang lebih besar. Jadi energi lebih besar itu bisa untuk mencacah jumlahnya, atau misalnya ada yang hilang ke dimensi lain, kita hitung seluruhnya, berarti kita bisa asumsikan ada tuh dimensi lain, sehingga di dimensi kita ini nggak bisa tuh kelihatan mereka berdua bersatu. Kalau kita harus tambahkan dimensi yang lain. Itu kan bahkan ada 4 dimension, ada 13 dimensi, ada 10 dimensi, kalau apa yang teori dan seterusnya. Jadi ada banyak kan. Tapi itu spekulasi. Tapi banyak orang yang hanya sepakat ada enggak dimensi, karena kan nggak real itu. Iya. Nggak bisa dibuktikan. Jadi sebenarnya ada muatan politiknya juga itu apa, kayak CERN gitu. Jadi ada beberapa riset yang disupport, ada beberapa riset yang nggak disupport. Nah, jadi tergantung loop-loopnya juga. Dan ada politik juga di situ, juga riset. Ya, sampai sekarang kan hanya terobosannya CERN itu apa? Hanya membuktikan standar model, mekanisme. Lebihnya dia belum ada ini apa? Kebaruan lagi, nggak ada. Malah riset kan ada banyak juga terkait dengan string teori quantum gravity, belum terbukti juga. Ya, tapi sembarang orang boleh ini lah ya, boleh memberikan teori lah, boleh memberikan teori, tapi supaya teorinya masuk akal ya harusnya bisa dibuktikan secara eksperimen kan. Nah, makanya ada juga yang berusaha untuk mengaplikasikan model-model yang lain dengan energi rendah, condensed matter, bukan yang untuk yang akselerator seperti itu diterapkan. Seperti misalnya di CFT, saya nggak familiar dengan itu, tapi ada beberapa orang yang bekerja untuk membuktikan untuk apa itu lewat energi rendah. Nah, ini historinya mungkin kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya ini misalnya elektromagnetik ya, kemudian big ya, yang sekarang ya, butuh energi berapa nih? 10⁻16 Ya. dalam energi yang atas 1 tera, sorry. Kemudian butuh suhu 10⁻16. Nah, jadi kalau di CERN itu udah bisa dalam tera. CERN itu bisa tera. Jadi di CERN itu dia kalau masalah sekali tumpukan partikel itu dia itu menghasilkan 25 GB kalau masalah 25 GB per detik. Per detik loh ya. Bukan per menit per. Jadi dia dalam tahunan itu, jadi dia harus memilah-milah mana yang data yang bagus. Jadi dalam tahunan itu dia menyimpan data dalam petabyte sembah. Tapi dia sekali tumpukan kan ada giga itu 25 giga, sekitar 25 GB per detik, dan dia harus pilah-pilah. Nah, itu aja datanya udah sangat banyak ya. Kemudian energinya juga ukurannya adalah tera elektron volt, bukan giga. Kalau kita kan gigawatt kan, yang di situ. Ya, gigawatt. Kalau ini tera. Nah, ya. Kemudian kalau kita balik yang lebih
gabungan ketiganya. Ini kan intinya ketiga ini bergabung, maka kita butuh energi sekitar 10 pangkat 12 tera elektron volt. Jadi 10 pangkat 12 itu apa? Masih ingat nggak? Exa ya, exa kemudian apa? Beta kan, tera, giga kan, Giga. Mega. kilo kan? Mega dulu. Mega dulu. Oh iya, mega dulu ya, mega. Kemudian kilo dan seterusnya ke bawah ya, Iya. kalau yang rendah. Kalau ini kan 10 pangkat, Mega 6. jadi 10 pangkat 3 ya, Heeh. 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12. 12, 10 pangkat 15, 10 pangkat 18. 8. Ada lagi ini yang terbaru, saya lupa saya, Iota atau apa ya? Iota ya? Yang terbaru itu ke atas ada istilahnya baru. Kalau yang ini saya ingat dulu di buku-buku fisika dasar zaman dulu. Ini kalau waktu SMA saya hafal ini sampai ke bawah sampai femto atau di bawah lagi ada zepto, kan? Ada zepto sepan, iota, iota kalau nggak salah, lupa paling bawah. Oh, kayaknya Apa? sekta bukan, Pak? Teksnya 10. Kalau yang 21 kan di atas 18 berarti 21. Di atas 18 ya, Iya, 21. 21 kan. Apa namanya? Kalau di sini sih sektiliun. Septilion, Iya, sektiliun berarti zepto, zeta. bentar dulu. Enggak, kalau yang di bawah itu zepto, atau kan yang di bawah kan. Mm. Femto kan ukuran Fermi kan, 10 pangkat minus 15. Atau itu 10 pangkat minus 18. Zepto itu sekitar 10, kalau nggak salah 10 pangkat minus 21. Di buku ini biasanya. Di buku Set. ada. Nah, di sini kan. Gitu ya. Sektilion kata kamu tadi ya. Nah, ini ada nih. Ini ada. Nah, iota, zeta. Zeta, oh ya benar. Zeta. Ini eksa, kalau dalam bahasa ininya eksa. Ngomongin uang banyak banget. Oh, exabyte. Enggak, kalau ini kalau uang pakai lion. Zeta kan? Zeta. Kemudian apa? Yota. Iota. Iota. Iya, iota. Kemudian yang bawahnya itu zepto. Femto kan harus pico, femto, atau zepto, iocto. Balikan ini sebenarnya. Ini. Udah habis, nah. Udah habis nggak tahu kalau lagi di atas ini. Kan? Atau kan? Zepto. Iocto kan mirip kan nih? Zeta kan? Iota. Ini sebenarnya Kapital. apa namanya huruf apa sih Greek letter ya? Greek ya, Mu ini kan mungkin meniru Greek letter rupinan. Kalau mau udah habis Iya. ya udah habis nggak tahu. Kalau nggak mau lagi kan? Hah? Kalau itu semuanya. Nah ini berarti 10 pangkat 18 21 kan? 21 ini 21 10 pangkat 20. Yang tadi itu 10 pangkat berapa? Berapa tadi ya? 16 apa yang 10 pangkat. oh, yang 16 yang TOE. Ya, repeating 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 12 berarti yang paling dekat kita bisa buat apa? Ini kan? Tera. Pangkat 24 ini kan? Iya, tera kan itu udah tera ya. Kan berarti kan ini 10 pangkat 12 kali 10 pangkat berapa ini? 12 tera. 12. Nah, ini berarti iota kan? Iota. Nah, ini ukurannya. Oh, kita Iya. but energinya butuh iota Iya. iota elektron volt. Iota. Atau istilahnya atau apa? Tera.
10 pangkat 16 tera atau iota elektronvolt. Berarti kalau 16 ya itu ya. Kenapa? Di atasnya iota jadinya. Iya, di atasnya 12 iota berarti tambah 10 pangkat. 28. Ya. Berarti Saya 10.000 kan? 10.000 iota kan? Iya. Ya, 10.000 iota elektronvolt. Untuk Kayak susah ini nyebutkannya. sebelum Karena belum ada istilah yang baru, saya nggak tahu di atas iota apalagi ininya. Itu kan berkaitan dengan kemampuan teknologi kita sekarang sebenarnya. Kalau dulu kan apa teknologi misalnya penyimpanan data di mana? Di sini ya, kilo kan? kilobyte. Kilobyte. Yang pernah ini kan? Mungkin Ron. terlalu jauh ya, mega lah misalnya kan. Habis itu giga kan? Sekarang udah tera kan? Iya, tera. Peta belum pernah saya lihat orang punya hard disk peta. Tadi saya tahu. Tapi nanti mungkin akan murah ya. Tapi istilah exabyte saya pernah dengar loh, Pak. Iya bisa, iya kan? Exabyte. Nah. Sahabat tapi kan itu tuh ya. Mungkin yang ini kali ya, superkomputernya. Superkomputer ya. Yang exabyte. Superkomputer ya di atas peta ini pasti sekali kayak misalnya simulasi kosmologi ya datanya lebih dari peta. Tera, peta. Kalau di CERN pasti udah lebih dari peta karena dia per detiknya aja 25 giga. Iya. 5 per detik bukan per menit ya. Dalam sehari aja berapa menit? Berapa detik? Biasa. Biasa. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke teori Grand Unified Theory ya, jadi ada prediksinya. Jadi kalau kita prediksi dari ada transisi fase ketika suhu turun di bawah suhu Grand Unified Theory itu. Jadi ada transisi suhunya. Jadi transisi itu dikaitkan dengan hilangnya simetri. Jadi hilangnya simetri. Kalau ini gabung dia kan simetri. Makanya simetri breaking namanya. Kerusakan simetri. Boleh kan? Belajar Pak di TMK. semuanya. Salah satunya massa itu kan dari spontaneous symmetry breaking munculnya. Ya, massa. Ya, itu tidak akan detail di situ. Nah, kemudian secara umum kalau misalnya kita berkaitan dengan transisi fase tadi karena suhu turun, maka hilang simetri, maka disamakan dengan topological defect, istilah cacat topologi. Ya, secara topologi, topologi kan berkaitan dengan geometri dan simetri ya. Jadi topological defect. Oh iya. Nah, coba kita bisa lihat. Jadi untuk melihat bagaimana defek topologi terbentuk, misalnya kita ambil ya besar air, kita dinginkan di bawah suhu 273 Kelvin. Nah, kemudian akan jadi air akan membeku dimulai pada 2 atau lebih siklus bisa jauh. Kristal yang terbentuk di sekitar situs nukleasi. Kemudian jadi di perbatasan dua kristal yang berdekatan, jadi kita sebutnya akan ada efek topologi dua dimensi yang kita sebutkan dengan Rubin wall. Ini bagiannya topologi kita akan membahas itu di sini. Kok macet ya tadi ya? Nah, jadi Grand Unified Theory transisinya bahwa transisi Grand Unified Theory, teori penyatuan besar itu menciptakan topological defect, kemudian yang bertindak sebagai monopol magnetik, seperti titik yang bertindak sebagai monopol magnetik. Nah, artinya di sini mereka itu bertindak sebagai kutub utara atau kutub
selatan yang terisolasi dari sebuah magnet. Energi dari monopol magnetik yang dibuat dari fasa ini sekian. Jadi ini penjelasannya. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan tidak kita temukannya monopol magnetik. Jadi ya, pertama dia mengalami apa nih? Defek chemical effect akibat dari transisi fasanya. Nah, jadi akibat dia terjadi chemical effect, kemudian, nah sekarang muncul ya kutub utara dan kutub selatan yang terisolasi dari sebuah magnet ya. Kalau misalnya kita mau ke higher dimensi ya. Nah, jadi energi diam dari monopol magnetik yang dibuat dari transisi fase Grand Unified Theory sekitar 10 pangkat 12 tera elektron volt. Ini bersesuaian dengan massa dari nanogram, ukuran materi ya, yang merupakan massa yang besar untuk dibawa oleh satu gram. Kemudian kepadatannya itu sekitar 10 pangkat 82. Kemudian densitas energinya sekitar 10 pangkat 94. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, monopol magnetik itu kegunaannya tidak mencegah alam semesta dari iluminasi oleh radiasi pada waktu transisi ya. Fase ini kemudian monopol magnetik itu sangat masif, dia menjadi sangat non relativistik ketika densitasnya ini turun dari alpha minus 3, kemudian densitas energi radiasi turun pada alpha minus 4, kemudian jadi dia terjadi di sini, kalau kita bisa lihat di sini, pada waktu sekitar 10 pangkat minus 16. Jadi pada waktu dominasi, pada waktu 10 pangkat minus 16. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang densitas monopolnya itu sekitar 5 kali 10 pangkat minus 16, jauh sekali dari dominasi monopol. Ya. Jadi kalau yang tadi kan dominasinya sekitar berapa? 10 pangkat minus 2. Jadi densitas monopol ini lebih kecil daripada 10 pangkat minus 29 kali densitas dari barion. Jadi kemungkinannya kecil. Kecil. Oh ya. Tapi kalau kita ke energi yang lebih tinggi, dia masih magnet tunggal ya. Kemudian energinya turun, mengalami transisi fasa kan. Fasa. Jadi dia mendominasi densitas itu ketika faktor skalanya itu ya, jadi monopol magnetik akan mendominasi densitas energi alam semesta ketika faktor skala telah tumbuh dengan 10 pangkat 10. Jadi ketika suhu turun ke T mendekati 10 pangkat minus 10 ke Grand Unified Theory atau 10 pangkat 18 Kelvin pada saat usia suhu pangkat minus. Ini sebenarnya penjelasannya ya, kenapa kita tidak menemukan titik monopol. Kalau kita cari itu yang sekarang ya batas
padatan jumlah molekul itu sekitar molekul itu 10 pangkat minus 29 dari barium. Jadi yang pertanyaannya sebenarnya pernyataan kosmologinya, pertanyaan kosmologinya. Jadi kemana sebenarnya perginya magnetic monopol? Jadi sampai sekarang masih pertanyaan ya? Bahkan inflasi aja belum nyelesain masalahnya, Pak. Iya. Oh. Jadi salah satu problem lah. Jadi banyak model selesai. Pertama sebelum. Pertama sebelum. Oh, bukan. Itu ya. Jadi masih jadi pertanyaan ya. Tapi masih banyak sebenarnya teori-teorinya. Tapi kan sekedar berhipotesis kan boleh saja. Jadi kalau misalnya kita bilang densitas harus sekian, ya prosesnya gimana sehingga monopol sekarang itu tidak ada lagi yang magnetic monopol ya. Seru banget. Nggak terekam. Kalau kamu misalnya Yasmin ditanya, kira-kira jawabanmu seperti apa? Monopol. Kalau yang tadi kan horizon problem itu, Ya. itu kan kita sudah jelas, Iya, terjawab, jelas kan? Pak. Karena apa? Apa namanya? Belum cukup waktu cahaya kan? Tapi dia suhunya sama kan? Seragam. Berarti dulu dia mungkin bersatu kan? Iya. Tapi yang terjadi inflasi kan? Yang Jadinya cepat. jadi terpisah. Tapi kalau ini yang jadi masih. Tapi banyak saya lupa di dalam ya. Jadi banyak orang melakukan hipotesa terkait dengan mekanisme sehingga sekarang pada suhu yang lebih tinggi kan tadi ada transaksi fase kan dia jadi hilang itu simetrinya kan, breaking simetri kan. Kalau tadi kan simetri kan sebenarnya tadi. Iya. Simetri nggak tadi? Oh iya, ada dua kutub itu kan Iya. menandakan simetri sebetulnya kan. Bukan. Bukan ini yang mana, Pak? Bukan itu. Maksudnya gini. Kalau dia ada medan, itu kita bisa rumuskan dengan ini. Iya. Ini berarti Medan magnet medan juga listrik. harusnya Medan juga sama. magnet harusnya sama juga. Kita bisa nyatakan dengan gini dong kan? Iya. Ini namanya simetri. Simetri. Tapi kan Makanya kenyataannya. enggak. Ya, yang kenyataannya kan yang B-nya beda formulasinya. Atau kan? kalau saya bisa tuliskan gini kan? Ini kan berarti tidak ada sumber magnet kan maksudnya kan? Iya. Saya ambil medan itu nol kan? Sehingga tidak ada pernah ada sumber titik magnet. Dan magnetic monopol itu kan dinyatakan oleh persamaan diferensial dari Maxwell ini. Berbeda dengan apa? Listrik, kalau listrik ada. Listrik apa? Minus kan? Iya, Ada kan? ada. Ada kan? Sorry. Iya. Yang dotnya sih. Yang ini. Dot. Ini kan? Yang ya. Kalau itu yang cross kan? Berkaitan dengan cross. Kan ada nih kan? Ini kan? Nah, itu. Nah, jadi kalau di simetri dia harusnya ada. Tapi kan ini progres simetri kan? Kita kasih suhu turun itu terjadi apa? Perusakan simetri breaking kan? Salahnya dengan tadi timbul massa, mekanisme massa itu kan simetri juga rusak, ya kan? Harusnya kan dia bisa bergerak dengan kecepatan negatif kecepatan cahaya kan? Kemudian dia suhunya, bukan suhunya. Kemudian dia rusak simetrinya dengan diberikan massa, maka dengan spontaneous symmetry breaking muncul massa. Nah, sekarang kita masuk ke solusi inflasi baru. Di sini bagian ini. Solusi inflasi. Jadi oleh Alan Guth ini. Berarti alam semesta ini mengalami inflasi di awal-awal sehingga sekarang kalau kita lihat suhu alam semesta
secara latar belakangnya itu kosmik, dia suhunya sama di semua arah kan. Misalkan dia awal itu alam semesta itu dia mengalami inflasi, mengalami ekspansi dipercepat. Tapi itu hanya asumsi karena kita nggak ada data. Maksudnya kita dapat data kosmiknya, tapi kita kan nggak ada data setelah di bawah kosmik itu, di luar kosmik, latar belakang kosmik. Nah sekarang kita lihat solusinya. Jadi kalau misalnya kita lihat inflasi ya, jadi pertanyaannya apa itu inflasi dalam konteks kosmologi? Ada suatu periode di awal semesta ketika ekspansi berakselerasi keluar, yaitu suatu zaman ketika dot-dotnya kan ini persamaan akselerasi kan, itu lebih besar daripada di A gitu. Sehingga apa? Jadi persamaan percepatannya sehingga kita tuliskan dot per A kemudian minus 1 kemudian G kemudian per tuliskan lagi reaksi kuadrat. Ada juga yang tuliskan ini rho tambah 3P ya, seperti ini ya. Kalau itu dari buku berbara lain, sebenarnya C-nya kita hapus saja, ada pesan. Kita bisa kan tuliskan dia sama dengan 1 sama apa ya di nah, ini berarti dot ini dia bernilai positif besar ketika apa? Ketika nilainya harus positif kan? Iya. Negatif kan? Nilai. Ya, berarti nilai G atau yang ini konstanta. Berarti apa? Rho plus 3B harus bisa dari 0. Lebih kecil dari 0. Berarti apa? P kurang dari minus sepertiga. Sepertiga kan? Iya. Jadi nilai dari tekanannya itu, maka dia harus kurang dari minus sepertiga. Jadi ini tekanan negatif kan? Berbeda loh dengan tekanan positif. Yang biasa tekanan positif kan? Berarti tekanan positif itu yang arah ke dalam. Iya. Kemudian kalau negatif berarti yang keluar kan, mempercepat. Yang akselerasi. Jadi dia mengalami akselerasi kalau yang nilai ini harus apa? Lebih kecil dari minus rho per 3. Jadi kalau kita bisa lihat ini kan hubungan, kita bisa kan tuliskan persamaan apa keadaan kan, itu kan W rho kan, omega rho kan. Nah, untuk kasus ini berarti apa? W-nya bisa nyatakan kurang dari minus sepertiga. Kalau yang materi apa? P-nya? Materi No, kan? No. Yang kemarin minggu yang lalu ya, saya nyatakan itu berkaitan dengan apa? Energi. Ingat ya? Jadi kan kita bisa dapatkan apa? Energi kinetik rata-rata ini kan? Jadi kalau misalnya kita, ini enggak ada. ya kan? V kuadratnya sama dengan apa? Ingat? Kan? Yang 3 kT itu bukan sih Pak? Sama dengan apa? 3/2 kT kan? Jadi ini jadi apa? 3 kT kan? Ya. Per M kan? Kemudian kalau misalnya V kuadratnya per C kuadrat kan? Maka ini kan jauh lebih kecil daripada 1 kan? Iya. Iya. Untuk yang non relativistik kan? Atau negatif nol ini kan? V kuadratnya ini kan negatif nol kan? Bukan 1, negatif nol. Ya, jadi kita bisa dapatkan di sini
Oh, kalau untuk yang radiasi yang mendekati 1. Iya, dekati 1. Nah. Kalau ini kan untuk yang materi kan? Iya. Karakteristik. Oh, yang iya. Nah, sekarang kita masuk ke sini kembali lagi. Jadi kemarin ya. Oke. Kemudian untuk yang kosmologi lambda CDM model itu berarti W-nya -1 kan? LCDM, ya, ini standar lah. CDM berarti tampil W-nya sama dengan ini 1. atau P-nya itu minus 1. Kita bisa tambahkan. Sekarang kita lihat bentuk yang ini. Kalau misalnya dia Y-nya -1, kan tadi apa? Lebih besar ya tadi. Kalau W-nya -1 berarti apa? Ini sama dengan A dot per A, maka ini sama dengan Minus. kita misalkan konstantannya adalah lambda, maka A ini jadinya kan Iya. 4G minus kan? Iya. Jadi apa? 4G per 3 rho kurang 3P kan? Iya. 3 rho kan? Jadinya Ya, minus 2 rho. Ini tadi positif ya? Negatif ya awal kan? Iya, negatif, Pak. Ya, negatif. Jadi apa? 8 Pi G rho. G per 3. Dan ini sendiri apa? Apa? Oh. Lambda ya. Ya. Jadi lambda per 3 kan? Ya, jadi lambda per 3. Lambda inflasi per 3. Inflasi. Dan ini nilainya apa? Positif. Sehingga kita bisa dapatkan dari persamaan Friedman. Ini kemarin udah ya? Sudah ya? Iya. Udah ya? Udah ya? Kemarin tuh sampai yang horizon udah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Oh iya, sudah. Yang belum yang masalah inflasi solusi inflasi untuk monopol. Iya, Kalau sudah ya. nggak ada lagi ya, emang monopol nggak diselesaikan oleh inflasi. Iya. Nah sekarang kita bisa masukkan ini ya, masukkan ke problem inflasinya. Jadi kalau saya tadi, jadi kita inflasi jelaskan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, kemudian untuk menyatakan ya, untuk menjelaskan problem homogenitas dari alam. Jadi alam semesta ini dianggap sama kan di antara satu titik lain ya, secara struktur juga kelihatan kan dia sama. Kemudian ada banyak hal yang belum kita bisa jelaskan ya. Jadi pertama apa yang menjadi pemicu inflasi, kemudian tiba-tiba dia kan pada waktu akhirnya kan dia stop kan. Nah, jika inflasi mengurangi padatan jumlah monopol ketika yang tidak terdeteksi, mengapa itu tidak mengurangi padatan jumlah foton ketika yang tidak terdeteksi? Jadi kan dia mengurangi kepadatan densitas dari monopol kan, tapi enggak. Kenapa foton enggak berkurang kan densitasnya kan? Itu jadi pertanyaan juga. Kan ada inflasi kan berarti apa? Meluas apa? Bukan apanya? Turun segala macam kan. Terjadi transisi fasa, jumlah kepadatan juga pasti berkurang kan, karena ini volumenya makin besar kan, densitas masih turun kan. Kemudian juga jumlahnya juga densitas yang berkaitan dengan densitas tadi. Jadi yang jadi problem. Kemudian
pertanyaan berikutnya, kalau misalnya inflasi itu efisien dalam membuat rata ya gelembungan global, jadi gelembungan kita di alam semesta itu secara global juga sama, mengapa tidak bisa juga membuatnya gelembungan lokal? Pertanyaannya, apakah karena fluktuasi dalam intensitas energi? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat lebih jauh, alam semesta ini juga tidak benar-benar homogen. Tidak benar-benar homogen. Tidak benar-benar homogen ya, masih ada sisi isotropiknya ya, sebenarnya ada anisotropinya. Jadi tidak benar-benar. Nah, jadi ya sekarang kita masuk ke problem ini untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan inflasi. Nah, jadi sekarang kita asumsikan ya, alam semesta itu memiliki medan skalar. Jadi medan skalar itu berarti kan medan itu berarti suatu nilai yang bergantung pada apa di situ? Pada ruang dan waktu. Jadi kita asumsikan aja di alam semesta ini ada field, ada medan. Jadi medannya itu kita nyatakan sebagai I, bergantung pada ruang dan waktu. Jadi nilainya bervariasi. Jadi ada juga asosiasi. Belajar juga ini kan di partikel ya, Higgs, medan Higgs. Jadi peletas awal medan itu dinyatakan sebagai medan Higgs, ada juga yang menyatakan. Jadi menjadi parameter interaksi partikel pada energi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba medannya itu adalah medan. Ini kita namakan sebagai inflaton. Jadi medan ini sebagai apa? Inflaton. Jadi partikel yang kita anggap sebagai nanti partikel yang menyebabkan inflasi. Itu sebenarnya yang mana yang lebih fundamental sebenarnya? Partikel atau medan? Maksudnya apakah medan bisa muncul tanpa partikel gitu? Iya kan, dari misalkan dari ada satu partikel kan menimbulkan seperti partikel bermuatan kan, munculkan medan di sekitarnya kan. Iya. Kemudian apakah yang fundamental medannya atau fotonnya? Tapi medan gravitasi nggak ada, ada partikel sih. Kira-kira. Makanya diasumsikan ada partikel dulu ya Pak. Maksudnya adanya inflaton ini kan dia sebagai partikel yang menyebabkan medan ini gitu kan, medan inflasi. Yang mana yang lebih fundamental, inflatonnya atau medan? Atau seperti yang tadi, medannya atau partikelnya yang lebih fundamental? Menurut saya medannya sih. Iya. Iya kan? Itu sebenarnya sudah dijawab oleh Pascal Jordan. Jadi di paper awalnya dia berkaitan dengan menyebutkan ya, ini paling fundamental itu adalah medan. Jadi gangguan medan itu yang menyebutkan partikel, bukan sebaliknya. Jadi Pascal Jordan itu jarang disebutkan. Kamu kan baru tahu ini? Iya. Ya, Pascal Jordan itu jarang disebutkan di teks-teks buku karena dia itu beraliran Nazi. Jadi banyak usaha untuk menghapus namanya dari sejarah. Tapi dia salah satu tokoh di balik fisika kuantum di awal-awal selain Heisenberg. Itu termasuk tokoh terkenal di fisika kuantum. Dia orang Jerman. Pascal Jordan di paper awal kuantum tentang medan itu dia sering disebutkan, tapi jarang. Saya juga baru tahu belakangan karena Kan jarang ada ini dokumentasi. Jarang di kuliah. Jadi ada juga dia website jarang sekali. Bahasa Indonesia saya juga dulu jarang disebutkan Pascal Jordan. Baru tahu belakangan karena dari buku atau dari YouTube apa podcast fisikawan ngobrol dengan Pascal Jordan. Berarti misalnya Oppenheimer sama Einstein waktu itu
Ikut Nazi juga, mereka hilang semua nih. Diusahakan nggak ada namanya tercatat sejarah. Iya kan? Kenapa itu? Nggak ada politik ya? Iya Iya. kan Ya, karena ada peta politik. politik sama. Politik. Ada politiknya juga sebenarnya, saintis. Makanya kan Einstein ngaku netral. Ngeri ya. Seperti halnya Oppenheimer kan, di awal-awal kan dia waktu bom atom kan dia jadi pionir kan, Nah. karena dia pemimpin kan. Di belakangan hari kan dia diduga dia dituduh komunis kan. Karena dia merasa menyesal sebenarnya Pak. Enggak dituduh komunis. Iya, dituduh apa Belakangan. diselidiki sama-sama. Makanya dia di akhirnya itu juga nggak seperti kalau saya kan seperti Feynman itu juga tokoh yang termasuk dalam bom atom, berarti karirnya ini nggak seperti karirnya Oppenheimer. Maka di masa tuanya dia dibuat komunis. Dicabut juga ini kalau kalian baca di film sejarahnya tuh ditonton itu menonton film. Udah nonton saya Pak. Udah 3 jam ya. Hmm. Di awal kamu nonton atau baru belakangan? Pas di bioskop. Pas saya masuk fisika. Oh. saya nonton di bioskop 3 jam. Lama bener. Kayaknya juga lama-lamanya. Nontonnya isinya orang-orang tua. Iya. Iya. Waktu saya di Prancis saya tonton itu. Ya. 2023 kan? Jadi bahasa Perancis Pak. Iya. 2023. Barengan sama film Barbie kan? Iya barengan ini. Barbie filmnya barengan. Iya barengan. Menang Oscar kan? Kalau nggak salah Oscar kan? Dapat kan? Kurang tahu Pak. Kayaknya menang sih karena Christopher Nolan. Iya. Nah, Interstellar juga nonton. Udah kalau Interstellar. Tapi kan emang agak late saya nontonnya kan tuh film lama kan. Iya, film tahun 2000 berapa sih? 2010 itu. Ya mungkin saya emang baru-baru ini nonton. Nggak baru-baru ini sih pas. Kamu masih SD waktu itu ya? Iya kayak pas saya udah ya baru-baru sekarang pas udah kuliah nontonnya. 9, 2010. CS. SD ya? SD. Jelas pas SD. SD. Masih SD. Iya SD. Pasti. Sempat ya? Interstellar. Masih. Tapi itu penggambaran black hole paling akurat pertama Pak ya. Iya, karena produsernya kan Kipton. Kan ada nama robotnya Kip kan? Ya Kip. Gitu kan? Hmm. Dia ada nama Kipton. Yang penulis buku saya yang tebal itu. Oh Itu ini Kipton. Primeval. yang graffiti itu Pak Ya, bukan itu. 2017. Ini Primeval 2017 kita. Tentang Nabi. Tentang graffiti. Ya kan Torres, Weller sama Kipton ya penulisnya kan 3. Rena Weiss salah satunya lagi. Yang bagian IT kan. Weiss. Kalau muridnya pernah saya cerita itu saya kenal dekat, jadi langsung Rena Weiss, langsung Kristen. Nah sekarang kita masuk ke bagian ini. Nah, tadi kita nyatakan dia sebagai inflator. Nah, kemudian juga memiliki energi potensial kan, sama kan tadi. Pertama inflator kan. Nah, oke. Kemudian memiliki energi potensial kan. Karena energi kinetik biasa. Apa Lagrangian kan? Iya. Lagrangian. Samanya seperti gravitasi. Sehingga kita bisa dapatkan energinya. Berarti kan energi kinetik tambah potensial kan? Energi. Kita anggap energi inflaton, berarti kan setengah. Ada yang tulis C atau C-nya nggak usah tulis ya. Nah, C-nya apa? Setengah ya. Kan setengah, misalnya ya. P dot kuadrat tambah Hamiltonian aja nih. Ditambah potensial. Ya kan ini energi kinetik ya kan? Ini suku kinetik
Ini suhu potensial. Kinetik sama suhu potensial. Kemudian tekanannya kita bisa nyatakan tekanan inflator. Tekanan inflator bisa nyatakan setengah I kuadrat minus kalau misalnya dia sangat lambat, inflatornya itu dia bergerak sangat lambat, berarti apa? Berarti energi kinetiknya ini jauh lebih kecil dibanding potensial kan? Iya. Nah, sehingga kalau misalnya dia lambat, berarti apa? I dot kuadrat, C-nya kita hapus saja, lebih kecil jauh dibanding apa? B kan? Ya kan? Kalau misalnya ini kan lebih kecil berarti kan lebih lambat geraknya kan? Inflatornya. Kalau dia lebih kecil berarti apa suku yang ini? Minus kan? Berarti kita bisa dapatkan PP-nya berarti di sini apa? Tekanannya negatif. Negatif apa? Negatif potensial. Ya. Kemudian berarti kalau kita kaitkan dengan energi densitas tadi, energi itu kan energi, maka apa? Maka mendekati kan? Mendekati. Minus I, kemudian mendekati potensial kan? Jadi dia mendekati potensial. Jadi dengan demikian apa? Medan inflator itu dapat mendorong ekspansi eksponensial ketika laju perubahan I dot kecil. Iya kan? Iya enggak? Laju eksponensial kan? Kenapa? Balik lagi ke tadi ke solusi persamaan ini. Kalau untuk yang dia kaitan dengan dark energy tadi, maka dia akan mengalami ekspansi eksponensial. Ini kita bisa nyatakan sebagai ini kan? E pangkat HT kan? Iya. Nah ini kan? Jadi kalau misalnya yang kita bisa lihat kalau untuk dark energy berarti kan dia ekspansi eksponensial seperti yang tadi kan, karena energi itu kan berarti kan P sama energi itu negatif kan, atau sama aja dengan P minus rho, ini kan sama aja kan, ya kan? Densitas kita pakai rho atau apa kan sama aja kan? Densitas energi kan densitas energi. Tapi kalau P yang ini tekanan, yang ini Iya, momentum. tekanan ini yang P energi, rho. kalau yang itu densitas energi. Ini energi, dia tekanan. Densitas juga. Densitas, tapi kalau yang ini momentum bukan Pak? Enggak, ini tekanan nih. Yang ini Iya, dari persamaan. Iya, dari persamaan Iya. treatment. Iya, atau dari persamaan ini kan equation of state kan? Iya kan? Oh ya, tekanan PV. Iya kan? Kalau kita bisa tuliskan di buku ini juga pakai epsilon kan? Di buku ini, buku Wright ini. Persepsinya kadang lupa sama momentum, sama-sama P. Iya. Kadang disebut L momentum makanya Pak ya. Iya, momentum. Ada yang notasinya pakai L. Ada. Itu tapi momentum sudah kan? Iya sih. Iya, momentum sudah. Kemudian nah sekarang kita misalkan kalau misalnya kita mau tahu ininya pertanyaannya di sini untuk dapatkan nilai pilotnya kita mulai dari persamaan ini kan persamaan densitas pasti kan? Iya. Ya atau saya tulis biar nggak ini saya tulis roller ya biar nggak lupa ya karena kan yang biasa kan lazim kalian row kan saya tulis roller ya biar nggak balik-balik
mau epsilon mau ini kayak berapa buku ya tulis E atau apa beda. Tapi bukan tadi yang pertama epsilon itu dia ini apa? Densitas energi. Lagrangian. Iya sama aja kan. Energi kan, densitas energi kan. Densitas Oh iya, energi. energi. Iya. Oh. Kalau mau epsilon aja, biar sama, membedakan. Enggak apa sih, Bang? Pi aja, pi lagi rho. Nah, ini kan sama aja sebenarnya kan persamaan densitas kan, iya kan? Yang densitas yang waktu kemarin kita turunkan itu, yang rho dot 3h c tambah rho kan, Iya. sama kan? Jadi kalau misalnya kita asumsikan ini adalah densitas energinya, rho dot, kemudian ini apa? Tambah 3h, kemudian apa? Rho dot tambah p 3p ya? P ya, tambah P, kemudian sama dengan oh. Sama dengan rho, ini adalah dot, di sini dot. Ya, ini dot yang pertama. Nah, di mana di sini H ini adalah apa? Tabel parameter kan? Ya, Apa? A per A, ada per A. Nah, kalau kita substitusi persamaan 140 ini, ada yang ini lah, bersama ini. Kita substitusi ke persamaan ini, substitusikan ke persamaan ini, substitusikan, kita substitusikan. Jadi apa persamaan ini? Saya substitusikan. Jadi saya substitusikan. Maka saya dapatkan ini ya. Ya. 140 dan 41. Saya ganti semua. 140 saya ganti, 141 saya ganti. Yang ini. Berarti saya ganti ini Pak, roda itu tadi apa? Rho ini menjadi, saya turunkan ini. Ya, jadi apa? Jadi 2 kan? Iya. 2 Aduh. ya kan? Jadi roda dot kan? Iya. Ya kan? Kan dia nggak bergantung waktu kan ini? Bergantung nggak waktu? Rho-nya bergantung, itu bukan rho, itu apa? V-nya bergantung tadi kan Pak? Yang atas tadi. Gimana? Itu. Kopi kan? Itu kan pernyataan awalnya dia R sama T. Iya. Fungsi dari R sama T. Iya. Berarti potensialnya bergantung waktu kan? Oke. Berarti ini adalah minus 2i dot T kan? Kemudian apa? Tambah 3h kan? Kemudian masukkan rho-nya kan? Rho-nya tadi rho tambah 3p berarti ini apa? Ini tambah ini kan? Rho tambah p ini kan berarti apa? Rho tambah p. 3h dikali dengan rho-nya tadi adalah ini ya, setengah berarti kan 2 kan? 2, jadi pi dot kuadrat kan? Ini kan, ini saya jumlah ini. Kemudian ini kan, hilang ya? Iya.
Tadi kan berarti kan do V ya. Ya Pak, do T ya. Gitu kan? Do V do Pi. Do V do T ya. Kemudian ini adalah do V do Pi. Pinggir dari mana? Do P do Pi do T kan? Oke kan? Suku yang ini. Benar. 3 dot 3H I dot kuadrat. Oh iya. Pi dot kuadrat. Pi dot gini. Pi dot kuadrat kan tadi kan pi dot kan berarti kan 2 kali pi dot kali pi dot kan? Iya kan? Kali pi dot kan? Berarti ini adalah pi dot kuadrat kan? Pi dot kan? Tadi salah. Oh iya. Iya kan? Tumis makanya tadi salah. Iya kan? Iya maksudnya? Iya Pak. Ya, berarti ini kita bisa bagi sama mereka ini kan sama dengan apa? Pi dot kemudian pi dot kuadrat berarti ini apa? Do V do Pi kemudian apa? Do Pi do T kemudian nambah 3H kemudian pi dot kuadrat. Nah, pi dotnya kita hilangkan satu ya, kita bagi ya. Bagi semua dengan pi dot jadi apa? Misalnya Tinggal gitu. sorry ini Pi dot kuadrat aja. Bentar. Kan yang ini berarti suku tengah punya juga Pak. pi dot kuadrat ya. Taruhlah jadi kan. Berarti kan apa? Pi dot kuadrat kan. Jadi turunan ini adalah 2 kali pi dot dot. Gitu dong. Pi dotnya kan tetap. Iya kan? Oh, ada turunan itu. Iya kan? Gak ada kuadrat kan? Iya, cuma saya ingat pernah turunan kayak gini waktu nurunin persoalan Friedman, tapi saya lupa kenapa masih ada si pi dotnya. Oh gini, lihat kan? Ini kan pi dot dot. Kan Pi dot kuadrat kan? Saya turunkan terhadap waktu kan? Berarti apa? 2-nya turun. 2 kan? Pi dot berarti turunan ini kan? Oh, sama pi dot dot. Iya. Oh, 2-nya lebur karena setengah tadi. Berarti ini kan setiap suku punya pi dot. Iya. Kan? Sekarang kita dapatkan persamaannya, ini kita dapatkan terakhir apa? I dot ditambah 3H I dot kemudian sama dengan minus 2V. Nah ini persamaan terakhir. Persamaan terakhir. Baterainya habis nggak? Masih Pak. Masih ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gaya yang menjadi, kan ini sebenarnya ini gaya kan? Gradien potensial itu kan gaya, ya kan? Jadi seperti yang hanya gravitasi, gravitasi. Gradien potensial. Iya. Oke, minus gradien potensial kan? Iya. Nah, jadi ini kan gaya, jadi inilah gaya ini yang menyebabkan apa? Faktor mempercepat kan? Jadi ini disebabkan mempercepat faktor ini, atau ini adalah gaya kan? Ini adalah gaya kan? Jadi kalau nggak ada ini kan persamaan diferensial biasa kan? Persamaan diferensial harmonik yang biasa ada. Dan pada ini kan, tanpa ini menyebabkan suku seperti halnya pegas. Persamaan pegas. Gimana persamaan pegas?
Ada KX-nya setengah. Enggak. Ini aja. Ini kan bergas kan? Nah kan? Ini bergas ya. Nah kan? Kan Mas M kan? Saya berikan gaya kan? Ada gaya pemuli kan? Gaya pemuli kan? Gaya pemulinya apa minus? KS dari posisi timbang kan? Iya. Nah, berarti MX dot sama dengan minus X. X, sehingga persamaannya adalah apa? Sehingga persamaannya adalah X dot plus KX sama dengan ini kan harmonik kan? Iya. Solusinya. Nah, kecuali saya tambahkan suku di sini kan? Gaya pemaksanya kan? Saya dengan X misalnya kan? Gaya memaksa kan? Nah, di sini kan? Kalau ini kalau tanpa ada ini dia harmonik. Harmonik membuktikan dia osilasinya. Iya, osilasi terus. Osilasi. Jadi kalau misalnya kita lihat solusinya, ini solusinya kan seperti ini kan? Ya, seperti itu. Kan X misalnya, ini adalah tapi kalau ada ini, jadi pegasnya itu terpaksa bisa lama-lama hilang. Seperti yang misalnya piston motor kan? Kan? Kalau nggak ada piston itu gayanya osilasi terus. Ada lubang itu berikan di lampu osilasi terus. Iya kan? Nggak ada hilang energinya atau apa? Lama-kelamaan kalau osilasi yang terpaksa, lama-kelamaan harusnya teredam kan? Justru kan? Lama-kelamaan apa? Meningkat osilasinya. Iya kan? Ada sumbu gangguan meningkat kan? Nah, meningkat ya tambah nggak stabil bawa motor atau bawa kendaraan kan? Nah, itu sebenarnya fisikanya di situ. Adanya pegas di situ. Lama-kelamaan dia teredam sehingga hilang. Ya. Hilangnya kan dalam bentuk gesekan, kemudian kasih oli juga kan, supaya gesekannya tidak tidak terlalu tinggi kan. Kalau gesekan terlalu tinggi kan timbul panas, energinya hilang ini terus di situ bisikan di contohnya di kendaraan cover motor. Kalau yang harmonik ini ya solusi yang paling seringnya di jam kan, tapi jam analog ya. Jam analog. Kalau yang jam quartz, seperti yang jam saya ini kan yang quartz kan perlu baterai teknologi kan kalau dulu. Oh yang pakai ya, bandul. Tapi kan osilasinya harus. Iya, terjaga. Jadi dia cuma ngandelin bandul doang Pak untuk geraknya. Iya. Sepertinya saya ada jam analog. Itu kalau saya diam, saya nggak pakai sehari, itu mati sendiri kan? Iya. Kan dari gerakan tangan. Coba dulu. Iya di dalam itu. Ya, justru kalau jamnya lebih analog kan lebih mahal. Justru harus kita putar tiap hari justru. Oh yang kayak jam beker itu nggak sih? Iya harus kita ini tiap hari setel. Terus harus bergerak orangnya baru harus dipakai terus. Jamnya yang ini kan nggak perlu kan? Iya pakai baterai. Kan energinya udah itu. Kalau itu kan energi dari gerak. Jam beker kan maksudnya? Iya. Harus diputar kan? Iya saya pernah ada dulu. Di setiap. Lebih mahal dari jam biasa loh Pak. Ya, iya kan dia otomatis kan nggak perlu. Iya, ya bisa dibilang nggak perlu baterai gitu. Iya. Tapi makanya agak aneh. Semakin jam itu makin ribet, itu makin mahal. Kan ada kan jam yang. Berarti dia cuma ngandelin. Iya, ada. Maksudnya ngandelin energi potensial kok gas ya Pak? Iya, mengendalikan itu aja. Belum mekanisnya kecil banget itu Pak. Dalam Makanya teknologinya mahal kan? sebenarnya itu lebih Iya. Iya. ya awet itu Pak. Ya memang awet. Iya agak mekanisnya. Sampai 1 miliar itu berapa itu? Oh, iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Berarti ini gaya yang menyebabkan dia mengalami apa? Ekspansi ya. Jadi gayanya ini kan gayanya. Kemudian ini gaya apa?
kalau dipegas ini jadi sebagai gaya. Ini kan suku kecepatan kan? Maka ini adalah gaya Gaya grafik. penghambat. Jadi kalau misalnya ada ditambahkan di sini K kali V, kalau ingat kan? K kali V atau dxdt itu sebagai suku gesek atau gaya penghambatnya. Jadi suku gesekannya itu nilainya adalah 3H pi dot. Jadi suku gesekan dari Masa ini menghambat. Kan ada sering menghambat ya kan? Ada gayanya, kemudian ada yang menghambat juga kan? Kalau nggak ekspansi terus kan? Iya nggak? Kalau ini hilang pilotnya, cari aja persamaannya. Kalau ini hilang, berarti kan ini ambil gaya kan ini? Jadi kita bisa gayanya bebas ya. Berarti kan gaya pegas misalnya, gaya pegas. Kalau misalnya gayanya adalah sebagai ini aja KX, maka dia mengalami ekspansi terus atau harmonik. Kalau misalnya ini kan hilang, ini hilang suku ini yang bagian ini, maka ini mengalami apa? Ya, gerakannya ganti. Ya harmonik terus kan, naik turun naik. Berarti dia mengalami apa? Naik inflasi, turun lagi, inflasi turun lagi. Atau kalau misalnya ada gaya pendorong lebih besar ini, maka apa? Lama-kelamaan naik kan? Eksponensial kan? Gaya. Sehingga ada yang menghambat. Nah, jadi teorinya seperti itu. Dia akan menghambat yang perlambat transisi medan Newton ke nilai yang minimal potensial. Jadi nilainya dihambat ke energi minimumnya, kan? Energi kan dia naik nih kan, dihambat ke energi minimum kan, ya kan? Jadi sama halnya kalau misalnya di sini analogi yang dibuat Barbara Regen, sama seperti penerjun payung mencapai kecepatan terminal ketika gaya gravitasi ke bawah diimbangi oleh gaya hamba udara di atas. Demikian pula medan Newton dapat mencapai kecepatan terminal. Kecepatan terminalnya itu berarti ketika i-dotnya ini sama dengan 0 kan? Itu ya kan? Turunan yang kedua ya, ya dari medannya kecepatan terminal, kecepatan intinya. Atau kalau itu 0 berarti apa? 3H pi dot. Berarti kalau dia 0 itu 3H pi dot itu berarti sama dengan minus dou C dou pi. Sehingga apa? Pi dot itu adalah apa? Pi dot adalah minus 1/3H dou C dou pi. Kalau misalnya medan Newton itu mencapai kecepatan terminal, maka syaratnya apa? I dot itu kuadratnya itu harus jauh lebih kecil dari V. Ya. Kalau misalnya medan Newton itu kita anggap memerankan peranan sebagai konstanta kosmologis. Jadi kalau I dot-nya itu jauh lebih kecil dibanding. Jadi kalau misalnya kita anggap dia sebagai konstanta kosmologis, maka I dot kuadrat ini harus jauh lebih kecil dibanding apa? V. Oh, bukannya gitu. V. Nah, kan kita anggap ini satu kan? Ya. Banding ya. Jadi yang bagian yang ini jauh lebih kecil atau yang tadi ya? Nah, ini I dot kuadrat ini harus jauh lebih kecil dibanding V kan? Ini kalau kita anggap apa yang memegang peran penting itu adalah Platon. Atau apa? Dou-nya kita bisa nyatakan dou kuadrat itu kita bisa nyatakan
lebih kecil ya dibanding dengan 9H kuadrat itu. Di pidot itu kan hal ini kan, ada ini kan, ya tadi kan lebih kecil dibanding ini kan, nanti masukkan ke sini kan, masukkan ini berarti apa? Kuadrat kan, berarti apa? Ini kuadrat, kemudian kuadratkan ini lebih kecil dibanding V kan, dapat ini kan, iya kan? Tadi kan, pertama tadi apa? Pertama pidot itu sama dengan apa? Minus sepertiga H, kemudian dV kan? dV. Kemudian apa? Dikuadratin. Pi kuadrat ini harus jauh lebih kecil dibanding apa? V. Dibanding V kan? Berarti masukkan ini kan? Masukkan ini jadi apa? Sepertiga minus kan? dV kan? Kuadrat itu jauh lebih kecil dibanding V. Atau dengan kata lain apa? dV kuadrat jauh lebih kecil dibanding apa? 9H kuadrat V. Ini. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ambil parameter Hubble. Parameter Hubble itu berarti kan 8 pi G. Parameter Hubble ya. Hubble parameter. Berarti tinggal masukin aja misalnya dari dominasi misalnya Platon, berarti kan H kuadrat itu kan sama dengan kesamaan Feynman. 8 Iya Pak. Pada sama dengan 8 pi G rho kan? Platon kan? Dibanding dengan 3 kan? Ya. Berarti hanya adalah ini kan, akar kan? Ya. Hari ini. Sehingga apa? Kita sekarang ganti hanya. Ganti hanya dV. Berarti dV kuadrat saya ganti, berarti harus jauh lebih kecil dibanding apa? A kuadrat ya kan? 9A kuadrat kan? Berarti 9 dikali dengan 8 pi G. 9 kali 8 pi G rho pi per 3 dikali dengan T kan? Ya. Ini kan 3 ini kan? Berarti ini 44 kan? 24. Ini 44 pi G rho. Sehingga apa? Kita bisa tuliskan Itu rohnya hilang nggak sih Pak? Enggak. apa? Kok nggak kalau di situ kenapa rohnya jadi V aja? Kan rho epsilon kan? Iya itu yang Iya kan? Oh sorry, V tadi lupa. G rho. yang benar kan Gero, terus nanti mau dikali V kan, karena kita mau kuadratin si H-nya aja. Iya. Ya, tapi yang di situ kenapa dia V-nya di rho-nya nggak ada? Oh yang ini. Heeh. Ya kan V sama dengan jadi ada V nggak di sana? Ada Pak yang itu ujung kan. Dan 9H kuadrat V. Itu tiba-tiba hilang. Iya. V ya. Epsilon di atas. Epsilon coba kita cek. Ya kan epsilon sama dengan T kan?
Kalau misalnya V kuadratnya 0 kan, V dotnya 0 kan, V dotnya 0 kan, V dotnya, iya 0 kan tadi. Asumsi. Ya. Tadi V kuadrat ya ini, lupa saya. Nah kalau misalnya kita bisa tuliskan seperti itu, berarti kita dapatkan. Nah sekarang yang ini sendiri, yang bagian ini, yang ini kalau kita lihat ini sebenarnya energi Planck. Ya. Iya dong. Energi Planck. Saya lupa berapa detailnya, tapi EP per V energi Planck. V ini. Nah, jadi dari sini kita dapatkan ini adalah EJ. Ini kita bisa turunkan sebenarnya. Ya udah belajar di awal kan sebelumnya. Psikologi gimana di awal? Saya nggak perlu turunkan ya. Energi Planck ya. Energi. Ini lebih kecil dibanding satu. DV itu. Kuadrat jauh dari kecil dibanding. Nah, jadi NJP ini adalah energi Planck. Nah, jadi kalau misalnya kita sendiri, kalau misalnya kemiringan gradien ini, inflaton ini cukup landai, yang unit persamaan ini, ya, berarti dv-nya itu kecil kan, cukup landai kan, dv-nya, ya unit persamaan itu. Kalau misalnya amplitude dan cukup besar untuk mendominasi densitas energi yang besar, maka medan inflaton mampu menimbulkan ekspansi. Jadi kalau misalnya ini cukup besar, maka dia mampu menimbulkan ekspansi. Jadi seperti ini ya keadaannya. Jadi seperti ini keadaannya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, nah, jadi kita sebuah inflaton itu memiliki potensial yang mirip pada gambar ini, berada pada keadaan vakum palsu. Vakum yang bukan real, vakum palsu. Berada di dekat maksimum pada P sama dengan 0. Nah, kemudian sekarang medan inflaton yang kita dorong, yang misalkan di sini vakum palsu, gitu kan. Kemudian kita dorong dia keadaan vakum ini terus akan didorong dari P sama dengan 0 ke plus dT. Jadi dia di sini pada V sama dengan V0. V vakum yang sebenarnya. Jadi minimum globalnya itu di sini ya. Kalau di sini kan belum ya, yang di atas ini belum. Kayak didorong sampai ke sini ya. Gitu. Jadi di sini vakum, true vakum. Lalu dia potensialnya di sini, pertama tadi kan potensial apa di P sama dengan 0 di sini kan, itu vakumnya bukan vakum, false vakum di sini. Sepertinya kesetimbangannya belum kesetimbangan yang belum setimbang di sini kan, tapi dia kan di sini potensialnya udah 0 kan. Kalau P-nya 0 kan potensialnya 0 kan? Iya. Iya kan? Iya. P-nya 0 kan potensialnya 0. Tapi kalau di sini bukan vakum yang sebenarnya.
Jadi dia masih butuh stabil. Kalau di sini lebih stabil kan sih? Ya, dia Ya. paling stabil. Sudah nggak ada lagi kan? Ah. Yang paling stabil karena kan minimumnya rendah. Ya, seperti yang misalnya kalau misalnya di persamaan seperti ini kan? Misalkan gini kan? Nah, di sini kan bisa aja kan di sini? Ya. Gradiennya kan juga 0 kan? Di sini kan? Tapi ini bukan, atau di sini misalnya. Dulu stabil kan? Unstable kan ini? Dia bisa masih apa? Bisa Masuk jadi. sini kan? Iya. Atau di sini kan? Ini baru nih yang paling stabil. stable. Di sini unstable. Tapi di sini gradiennya 0 kan? Gradien apa namanya? Nggak ada kemiringan. Ya nggak ada kemiringan kan? Berarti dia stabil memang di situ, tapi bukan stabil yang sebenarnya. Tapi masih ada kemungkinan kalau misalnya kita dorong ke sini, dia muncul ke sini kan? Jadi seperti itu. Jadi minimum ini namanya minimum global. Kalau ini minimum lokal. Oh iya. Pernah ketemu di TMK. Sebenarnya banget. Belajar X ya. X ada yang belajar apa? TMK. Saya lupa bagian apa ini, tapi ini misalnya tentang vakum sejati dan ini apa tentang tadi minimum lokal minimum global tuh. Nah, jadi sepertinya kalau kalian makan bakso kan, kayak bakso kalau misalnya mangkoknya dibalik, Ya dia. itu stable kan? Ya lah. Yang saya bakso yang ditaruh itu kan? Ya. Kalau yang biasa kan enggak kan? Di situ aja. Seperti itu. Stability ya, maksudnya ada kajiannya khusus dari legal system. Dulu saya ngajar dulu di Chicago, tapi dulu wajib, sekarang udah enggak sih. Sekarang linear physics. Di elektron juga belajar itu di dynamical system, control system. Dia perkaman nolinear menyatakan ketidakstabilan sistem. Dan bifurkasi, jadi ada yang dari stabil menjadi tidak stabil, atau yang dari stabil menjadi tidak stabil. Oke, saya rasa itu ya. Ya. Cukup untuk pertemuan di pekan ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin